Ini lukisan nangka, singkat cerita di depan rumah itu ada pohon nangka. Terus ya kita petik lah gitu aja. Kita belah ya. Jadi ini asli nangka di rumah, ini asli nangka di depan rumah yang ya istilahnya dipanen lah. Cuman terus saya kasih ini untuk menambah dimensi, dikasih kain waktu itu, kain untuk lebih mengesankan, lebih kuat lah antara bentuk komposisi ini dengan alur yang saya bikin seperti ini, yang hampir istilahnya hampir satu tipe lah. Saya sebenarnya juga dari bentuk-bentuk lengkung ini juga lengkung, itu saya pengen seperti itu waktu itu. Hampir di sisi pengerjaan hampir nggak ada kesulitan lah, cuman harus ngedu lah, orang Jawa bilang tuh ngedu, harus agak terampil dan untuk membuat mata-mata kulit lah istilah saya itu, pentol-pentolnya itu ya memang harus satu-satu, nggak bisa dengan efek itu nggak bisa dengan efek, harus pertama harus di latar belakangi dulu, terus baru kita jurek biji satu-satu. Yang ini oktagonnya apa ini bentuknya gini nih ya, satu-satu, terus ya masuk lagi ke sisi gelap terangnya di sisi sebelah sini dan seterusnya gitu. Jadi juga untuk lebih menguatkan kesan tentang dimensi si nangka itu sendiri, itu harus kita lihat pada saat membuat komposisi kedalaman itu bentuknya harus kita atur. Misalnya seperti ini, ada bayangan dari sisi ini bayangan dari sisi ini. Terus kadang-kadang kita dramatisir juga untuk lebih kita robek untuk ke sini. Jadi untuk menunjukkan sisi kedalaman dari setiap biji nangkanya itu ada lapis-lapis, menggambarkan lapis-lapis yang ada di dalamnya. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, insya Allah saya suka sekali lukisan ini juga. Pak sempat lama ini ada di rumah ini juga karena senang ya istilahnya. Kayak ada suasana tertentu yang saya lihat. Saya sendiri senang buat nangka, jadi dan saya menggambarkan ini, saya merasa ya alhamdulillah berhasil lah istilahnya. Nah, lumayan the best lah. Ini 2014 kalau nggak salah. Oh iya, 2014. Ya lumayan lama ini, lumayan relatif ya sebenarnya. Lamanya tuh kalau ngedu terus menerus gitu ya mungkin seputar ya 1,5 bulanan lah, tapi menggambarkan nggak bisa seperti itu. Kadang-kadang jeda lagi karena keadaan tertentu yang yang namanya rumah tangga ya, karena pasti ada keadaan tertentu yang dimana pada saat gambar itu lukisan juga harus saya tinggal dulu. Iya, dikira benar karena kalau nggak juga yang dikira ini lukisan tembakan dari foto, terus di istilahnya digital print ya, dipindah di kanvas. Terus kalau nggak ada trik tertentu di mana maksudnya dikesankan seolah-olah bahwa lukisan itu adalah lukisan handmade lah, asli tangan dari awal. Banyak kasus seperti itu, banyak istilahnya. Ya saya itu nggak nyalakan ya, monggo-monggo saja. Tapi kalau penikmat pengennya dari awal itu adalah lukisan yang memang asli dari skatnya tunta pensil, dari apa, itu nggak apa-apa. Tapi kalau ada juga lukisan yang istilahnya manipulatif istilahnya, karena dia mengatakan ini lukisan, pada dasarnya yang lukisan cuman paling foto yang dipindah
ke kanvas, terus ya istilahnya dilukis-lukis lagi di sini lah, kesannya seolah-olah handmade, pada dasarnya enggak gitu. Kalau ini memang handmade, ini asli 100% handmade, nggak ada istilahnya apa trik-trik foto yang terus saya tolet-tolet lagi di sini, nggak ada. Ya biasa lah, kalau untuk pelukis itu biasa. Ini ya sama, andalan saya kelenian. Kopi kelenian ya, paling jeda, paling kalau nggak jeda ya nolong temen tuh saya bekam, lanjut lagi, mungkin entah ini. Tapi kalau dari sisi yang paling dekat dengan saya, nyeruput kopi paling saya seneng. Kopi dan ya itu saya seneng kacang digoreng, kalau enggak beli kacang Bali itu. Itu teman saya itu. Kalau dari sisi kesulitan hampir boleh dibilang ya nggak ada ya, cuman lebih sedikit keadaan itu harus lebih mengkhusus itu ya. Kalau saya lebih ke apa yang kayak oktagon ini karena ini oktagon dan dia juga harus ada dimensi gelap ke sini, itu harus kontrol karena namanya perspektif, makin lama oktagonnya itu dan dalam bentuk sisi perbijian dari sisi nangka merapat tuh di sini lebih kecil-kecil, di sana juga lebih gelap-gelap, antara mengesankan tetap ada dengan oktagonnya masih ada gelap kan di sana. Semakin lama secara perspektif semakin lama semakin bentuknya membulat. Nah, itu yang trik yang harus, bukan trik ya namanya, triknya ya harus kita atur supaya berkesan seperti itu. Ya, kalau ditanya yang itu tadi ya saya lebih ke istilahnya lambang saling berbagi. Nah, ini saling berbagi ya. Kalau makan sambil berbagi kan berkah lah istilahnya. Ada keberkahan walaupun hanya sekedar nangka, tapi kalau sudah kita bagikan ada nilai plusnya adalah pahala. Jadi sisi rizkinya insya Allah mungkin itu.